Jika sekarang nih. Bentar. Terima kasih guys. Yuk. Ya, oke Mbak Rita. Bang, mungkin bisa dijelasin mungkin mengenai kemarin putusan dari PT ya Bang, langsung aja Bang ini mungkin bisa langsung diklarifikasi. Ada komentarnya kalau ini? Mungkin dari wawancara saya dulu ya, dari Bang Rusdi. Boleh ya? Ya. Boleh. Terima kasih. Jadi seperti yang kita ketahui kan kemarin itu kita sempat bersidang di Pengadilan Negeri Tangerang, yang mana Pengadilan Negeri Tangerang itu menolak gugatan kami dengan alasan bahwa kami tidak bisa membuktikan dalil yang ada di dalam gugatan. Seperti kita tahu kan di Pengadilan Negeri Tangerang kemarin itu kita berupaya semampu sekuat tenaga kita untuk dilakukan tes DNA. Karena tidak dikabulkan, maka dianggap tidak bisa membuktikan, sehingga menolak gugatan tersebut. Atas putusan itu kami mengajukan banding. Di dalam argumentasi banding kami sampaikan bahwa pembuktian yang ada di dalam perkara Bu Weni ini adalah suatu perkara yang sifatnya khusus karena terkait dengan putusan MK, sehingga pembuktian itu sifatnya negatif. Artinya sampai kapanpun kalau pihak laki-laki itu tidak bisa dilibatkan secara penuh dalam rangka untuk pembuktian itu, sampai kapanpun tidak akan bisa terbukti. Itu logika berpikirnya lah ya. Kami sampaikan bahwa pihak Rizky juga mempunyai kewajiban untuk membuktikan. Nah, oleh sebab itu argumentasi yang disampaikan oleh tim kuasa hukumnya Bu Weni itu dipertimbangkan oleh majelis hakim. Majelis hakim mengambil sudut pandang sebenarnya kalau saya lihat dari sisi kebatinannya itu dia lebih fokus pada sisi kemanusiaan, pada sisi hak asasi manusia khususnya tentang anak. Sehingga saya lihat di dalam putusan PT ini hakim lebih kaya kreativitas. Dia mempunyai kreativitas yang cukup baik dibandingkan, kalau menurut pendapat saya, dibandingkan dengan putusan tingkat PN yang cenderung tawar dan kering gitu loh. Gitu ya. Nah, di putusan PT ini dia mengambil titik tolaknya. Oke, argumen kami tentang bahwa siris pihak tergugat harus ikut serta itu dia tuangkan dalam suatu formulasi berpikir secara kontrariu, jadi secara terbalik. Nah, ini yang menurut saya ini agak luar biasa. Saya belum pernah menemukan putusan yang seperti ini sebelumnya. Mereka menganggap bahwa oke, kalau Anda tidak mau ikut terlibat di dalam tes DNA ini, maka saya akan membuat suatu putusan yang sifatnya itu deklaratif bersyarat. Iya, saya lagi berpikir biar gampang mencerna. Deklaratif bersyarat itu maksudnya begini. Karena you tidak mau membuktikan sampai saat ini, maka ini saya nyatakan dulu bahwa Keke adalah anak biologismu. Kenapa? Karena kemarin Anda selalu menghindar. Dengan menghindarnya Anda, maka saya punya persangkaan yang kuat. Anda menghindar itu karena takut diketahui jati dirinya. Makanya Anda bersembunyi dengan tidak melakukan tes DNA itu. Nah, dengan asumsi yang dia katakan tadi, saya katakan secara kontrari, dia sampaikan, anak ini akan saya nyatakan sebagai anak biologis daripada si laki-laki ini. Sampai dapat dibuktikan sebaliknya. Nah, konsekuensi dari putusan itu sebenarnya adalah memaksa supaya si tergugat melakukan tes DNA. Selama you tidak melakukan tes DNA, maka Anda melakukan perbuatan melawan hukum. Ya. Nah,
kalau bayangan saya, dia punya beberapa alternatif. Alternatif pertama, kalau dia mau merubah putusan ini, dia harus tes DNA. Cuman yang menjadi resikonya, kalau tes DNA ini hasilnya identik, maka akan lebih memperkuat putusan ini. Gitu ya. Saya kurang yakin dia akan seberani itu di saat last minute untuk tes DNA, karena kemauan dia sudah terlihat untuk selalu menghindar dari persoalan ini. Kalau umpamanya dia bisa buktikan tes DNA itu ternyata hasilnya non identik, maka yang bersyarat deklaratif tadi ini menjadi suatu putusan yang dapat dilumpuhkan dengan upaya hukum dia, apakah itu kasasi ataupun PK terserah. Nah, yang saya lihat di sini adalah bahwa apa yang dilakukan oleh hakim ini adalah suatu terobosan hukum, suatu bunyi amar yang sangat modern. Dia menganggap bahwa yang menjadi objek sengketa ini adalah manusia, bukan benda, sehingga dia punya nuansa di dalam putusan ini betul-betul untuk proses penegakan hukum terhadap identitas anak. Ini yang saya acungi jempol. Ini yang dia sudah bisa sampai sini. Dan apabila putusan ini dikuatkan oleh MA, maka ini akan menjadi suatu kaidah baru, yang mana sebenarnya kaidah baru ini nanti akan mengurangi kerja lawyer. Dan lawyer bisa nggak dapat kerjaan lagi nih. Kenapa? Karena pembuktiannya sudah mudah. Tinggal dia ajukan, dia sampaikan ini anakmu, terus yang dituju itu oh bukan anakmu, tes DNA, dia nggak mau, saya buktikan dulu bahwa tetapkan dulu bahwa ini anakmu sampai tes DNA. Jadi pembuktiannya jadi lebih sederhana karena kantor kami ini banyak menangani yang persoalan seperti ini, dan memang kendalanya selama ini sulit di pembuktiannya tadi karena beban pembuktian itu harus ada. Oke, Mbak Wen, mungkin sempat setelah hasil ini keluar dari Pengadilan Tinggi Banten, sudah ada komunikasi dengan pihak Reski hingga mungkin menghasilkan sanggahan dari pihak tergugat mungkin nggak? Sampai dengan saat ini sih sudah pernah ada komunikasi dengan pihak Reski, lawyernya Pak. Kebetulan saya dengan Pak Ferry juga. Cuman apa yang kita bicarakan tidak menemukan, tidak ada kesepakatan. Kesepakatan seperti apa sih Mbak mungkin yang diharapkan? Saya karena gini ya, persoalan saya ini sudah menjadi area publik ya. Semua harus mengetahui secara clear gitu kan. Tidak ada yang bisa disembunyikan dan harus disembunyikan. Saya ingin tes DNA semua orang mengetahui, karena buat saya dari mulai awal kasus ini kepentingan KK di atas segalanya. Saya tidak mau ada yang ditutup-tutupi, itu sih sebetulnya. Jadi saya maunya clear, tapi kita berbeda pendapat dengan pihak lawan. Tapi biasa ya, berbeda pendapat dengan pihak lawan itu hal yang biasa. Ya, tapi alhamdulillah akhirnya sampai detik ini tim saya dan saya menang di Pengadilan Tinggi Banten. Apresiasi yang sebesar-besarnya buat Pengadilan Tinggi Banten yang sudah memberikan kesempatan hak buat anak saya menjadi akui sebetulnya kan. Semua jejak digital ini kan adalah PR buat saya ke depannya, bagaimana jejak digital yang nanti berpengaruh buruk pada anak saya menjadi manfaat, bagaimana saya membalikan ini gitu, memberi pengertian kepada KK. Dari awal kan harapannya cuma mau kekeluargaan membicarakan ini, tapi itu tidak pernah berhasil. Selalu dibilang Reski Aditya tidak tahu apa-apa, selalu dibilang begitu. Kan nggak mungkin karena ini sudah menjadi ranah publik. Jadi buat saya nonsens. Kalau soal bertemu, jika ada waktunya, jika Tuhan membolak-balikan hati, itu akan terjadi. Ya, kita ikuti. Banyak juga masyarakat yang akan berpikir bahwa dengan adanya ini dari pihak Mbak Weni justru berharap kayak nafkah dan segala macamnya itu seperti itu. Kalau bicara nafkah, saya serahkan kepada kuasa hukum. Kenapa? Karena kita ikutin aturan hukum, ada tatanya. Tidak semata-mata saya minta nafas ya, enggak. Kan mendidik anak juga kan tidak pakai daun ya.
kita mendidik anak dengan materi. Tapi materi seperti apa, kita lagi-lagi ikutin aturan aja. Itu tergantung dari pihak pengadilan menentukan. Saya cuma pengen pengakuan kok, itu aja sebetulnya. Itu pun tidak dilakukan. Kita jangan bicara terlalu jauh nafsu. Hadiri, bicara depan media, akuin anaknya, bahkan lebih baik kalau tes DNA. Itu sih harapan saya. Saya pengennya hargai perasaan anak saya. Dari KK sendiri mungkin sempat menyampaikan sesuatu kepada keluarga. Kayak yang bilang sih, pertama kali dengar berita ini ya, saya telepon Mas Ferry gitu kan, sedih gitu kan. Wah, perjuangannya tidak sia-sia, karena semua buat Keke. Keke kebetulan mungkin baca berita, dia bilang, dia peluk aku, dia bilang, I love you ma. Keke kan nggak bicara banyak, cuman dia hanya lewat sikap. Setelah mengetahui hasil putusan ini dan hal ini diawali dari pertanyaan Keke mengenai pertanyaan siapa ayahnya. Dan setelah dia mengetahui ini, seperti apa responnya mungkin? Diam. Mungkin dia mau nanya takut, namanya anak kecil kan, gitu kan, dia tidak apa takut salah, takut gimana, cuman aku pernah tanya Keke, seandainya Keke harus ketemu Reski, Keke mau aku, karena saya tidak pernah juga menanamkan kebencian di Keke, apapun masalahnya. Dari awal sebenarnya sempat nggak sih Mbak, antara Keke mungkin bertemu dengan Reski? Jangan dulu, kalau setelah besar nggak pernah. Cuma kan dia lihat ada foto dia di pangku gitu kan. Artinya kan mereka shock mengaku itu ada putusan ini, dia evaluasinya. Bagaimana menenangkan dia supaya dia tetap percaya diri sebagai anak? Gini, Keke memang tidak mendapatkan figur ayah biologis, tapi alhamdulillah orang tua saya, adik, saudara-saudara maupun teman-teman saya support. Kita memberikan kasih sayang full ke Keke, sehingga Keke tidak kehilangan sedetik pun kasih sayang dari terutama neneknya ya, nenek dan kakeknya. Sangat sayang sekali sama Keke gitu. Cuman karena ada berita ini, jangankan anak kecil, kita pun tidak diakui oleh ayah, itu rasanya bagaimana kan. Itu aja sih PR saya ke depannya, menguatkan Keke. Caranya Mbak untuk menguatkan itu. Memberikan Mungkin ada apa konsep tertentu untuk itu. Kebetulan saya ajak Keke beberapa kali konseling di psikolog lah. Di situ kan ditanya bagaimana perasaan Keke. Kadang anak-anak itu tidak bisa mengutarakan dengan cerita, tapi ada di bawah alam sadar dia tidur, dia nanti rada cranky, keganggu. Itu ditanyakan oleh psikolog. Dan memang iya, Keke setiap malam tidurnya keganggu. Karena menurut psikolog, golden age anak 1-5 tahun itu dia merekam, tapi kan ketutup oleh memori yang lain. Tapi tetap ada di dalam rekaman lama. Itu yang mengganggu tidurnya gitu. Jadi mungkin Keke harus konseling lebih lebih rajin lebih. Sempat mengigau atau apa gitu ya? Setiap malam Keke suka begitu memang biasanya. Seperti apa? Apa ya, kayak orang apa sih, menggigau aja, ngomong segala macam gitu. Mungkin kan alam bawah sadarnya dia. Makanya saya sangat berharap dari awal kasus ini pakai hati nurani gitu kan. Yang kita bicarakan ini bukan saya nggak mau kok ketemu Reski juga gitu. Tapi kan ada anak yang menanyakan siapa ayahnya, pakai hati nurani. Tapi tidak ada hati nurani di sini dari pihak sana, menurut saya ya. Setelah hasil putusan dari pengadilan tinggi ini juga sudah ada respon dari pihak mereka? Alhamdulillah sih tidak ada respon apapun dari pihak Reski. Nggak ada ya Mas ya. Langkah selanjutnya mungkin? Langkah selanjutnya bisa Mas Ferry. Ya, kalau saya sih berpendapat gini, ini kan langkah kita menuju suatu pengadilan itu kan sebenarnya upaya hukum yang kami juga tidak menikmatinya. Tapi hanya itu pilihan yang kami punya. Dibandingkan kami tidak mengambil pilihan apapun. Nah tentunya terhadap putusan ini harusnya bisa kembali merefresh untuk mengingatkan kembali kepada kedua orang tua yang menghadirkan anak ini di dunia. Mungkin mereka lupa dahulu mengapa alasan anak ini dilahirkan. Itu yang jadi saya pikir inilah hal yang sebenarnya bisa dijadikan titik balik, ya, titik balik untuk
mengembalikan semua hubungan silaturahmi yang sudah tercabik-cabik dengan semua gengsi, dengan semua egois masing-masing pihak. Dua pihak ini harus menyatukan pikiran pada anak. Walaupun mungkin di sebelah sana punya anak, tapi harus mengingat bahwa putusan ini juga sudah mendeklarasikan bahwa yang terjadi ini adalah suatu perbuatan melawan hukum. Suatu perbuatan yang sudah tidak sesuai dengan norma. Maka jalan terbaik itu adalah kembali. Pangku lagi nih anak. Peluk lagi nih anak. Ya, satukan lagi anak-anak yang terpisah. Aku pikir kalau itu terjadi sama sekali tidak mengurangi derajat dia sebagai seorang artis, sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang bapak. Ya. Terlepas dari tekanan kiri kanan itu hal yang selanjutnya. Karena kalau ini tetap diteruskan, saya yakin Reski akan kembali ke kandang dan meninggalkan orang tuanya bertempur di luar sendirian. Ya, itu kan merupakan efek yang sangat-sangat tidak baik menurut saya. Karena putusan ini juga suka tidak suka harus kita patuhi sampai dengan saat itu, selama tidak dibuktikan sebaliknya. Nah, oleh sebab itu sudahlah. Saya lebih senang ini klien-klien ini gak usah terlalu banyak mendengar omongan pengacaranya masing-masing. Gue ini juga gak usah terlalu mendengar karena punya cerita tentang hukum. Yang di sana juga gak usah terlalu mendengarkan cerita tentang. Untuk apa berbicara hukum dan keadilan kalau di situ ada kebinasaan? Untuk apa? Nah, ini yang mungkin saya ini selama ini tidak bisa saya sampaikan. Kenapa? Kami tidak menikmati kemenangan ini. Dan kami tidak menderita akibat kekalahan kemarin. Hidup akan terus berjalan. Ya, ada atau tidaknya putusan ini, hidup pun tetap berjalan. Keke akan tetap tumbuh. Bahwa ini sepakat dengan kata Bang Suli tadi. Bahwa ini maaf tidak berkenan tapi harus tetap ditanyakan gitu. Maaf jika mengulang masa lalu. Pada saat itu kan Reski sempat juga dekat dengan anaknya, dengan Keke maksudnya, sempat menggendong dan segala macam. Gimana sih sampai akhirnya kok tidak berkomunikasi kembali, sampai tidak mengakui itu seperti apa? Ini pertanyaan ulang ya. Ya sempat ada masalah di pekerjaan saya gitu kan, masalah internal bisnis lah, sehingga itu yang membuat kita jauh. Sesimpel itu sih. Padahal sebelum itu kan dia sempat nengok Keke sama ibunya juga, ibunya sempat datang ke rumah. Dia sempat ajak Keke juga, izin bawa Keke ke saya untuk tempat syuting. Saya tambahkan boleh. Jangan pernah menganggap bahwa ketika seseorang laki-laki itu diminta pertanggungjawaban terhadap anaknya, lalu dia berbalik berpikir bahwa anak ini adalah sebagai suatu aib bagi dia. Nah, itu yang hanya alasan itu yang membuat aku habis-habisan sih. Hanya alasan itu yang membuat. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.